Kalau memang mau yang ke sana nanti coba di ini nanti kita sama-sama WA Pak Moko diskusi Pak ini ada yang mau riset nih gitu ditemenin coba Pak boleh nggak gitu ya mumpung bapaknya masih di sana ya oke. Itu ya Ken ya siap. Viola Viola kepikiran apa Vi kamu kirim sesuatu kak siapa ya yang kemarin ini kepingin K3 ya Viola apa Milan lupa saya. Oh, Viola berarti benar. Ah, ya mau K3. Kamu iya K3 ya? Kayak kemarin cerita K3. Iya, ha, ha, ha. Kamu K3 ya kepingin apa? Hmm, 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 hmm. Good. Hmm, 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 hmm. Belum kebayang ya. Oke. Em, nah sebenarnya kalau di lingkungan kerja yang sudah alatnya itu dalam tanda kutip sudah tidak manual ya Via, maksudnya sudah lumayan otomatis itu sebenarnya kan sebenarnya physical work ya, physical activity itu sudah sangat jarang ya. Itu bisa juga ke cognitive activity-nya gitu. Jadi kamu bisa masuk dari misalkan human error gitu. Selain yang jadi even misalkan kayak gini, kenapa sih orang itu nggak pakai APD dengan baik gitu? Nah, itu tuh kamu apa namanya bisa bisa cek barangkali dia itu error aja gitu. Nggak apa namanya nggak SOP gitu, nggak sesuai dengan SOP. Jadi kalau safety sendiri itu sekarang tuh kan berkembang. Jadi kalau safety one itu pernah pernah, pernah dengar nggak safety one, safety two, safety three gitu? Belum ya? Ha. Nanti coba coba dicek ya. Kalau kita masuknya dari safety gitu ya, dari safety itu ada pendekatan namanya safety one. Kalau safety one itu yang paling klasik ya. Kita menganalisis kecelakaan, sorry, menganalisis safety itu dari sudut pandang accident prevention. Jadi makanya kayak metode-metode seperti apa FMEA gitu, HAZOP, apalagi job safety analysis itu kan basically kan kita melakukan evaluasi terhadap hazard kan. Jadi apa sih? Jadi kan accident, accident itu karena adanya hazard yang tidak terkontrol gitu kan. Makanya kita punya piramida kontrol kan. Jadi eliminasi apa namanya substitusi seterusnya saya personal protective itu kan sebenarnya upaya untuk mengontrol hazard supaya not leading to accident. Nah, jadi pendekatannya safety satu itu fokus bagaimana mencegah adanya kecelakaan. Upaya-upaya apa aja sih program ya mulai dari tadi eliminasi sampai PPE itu kan ada apa namanya administratif kontrol, tech engineering kontrol gitu ya supaya si kecelakaan itu tidak terjadi. Itu adalah pendekatan safety satu istilahnya. Nah, pendekatan safety 2 itu fokusnya adalah manusia itu nggak kayak robot. Jadi kan kalau di safety satu itu kan biasanya salah satu caranya adalah misalkan SOP itu. Jadi supaya orang itu tidak tercelaka, orang itu harus memenuhi SOP, misalnya kayak gitu. Nah, di safety 2 pendekatan safety 2 orang tuh melihat gini. Jadi di pendekatan safety 2 eh orang itu ternyata mau dikasih SOP pun orang itu ternyata nggak bisa loh 100% itu memenuhi SOP. Entah karena faktor internalnya orangnya itu entah dia nggak sengaja cepet bosen atau apalah gitu ya.
Kalau ikut SOP dan manusia tuh kreatif ya mungkin ya, ini SOP-nya kayaknya bisa di bypass, aku bypass aja kayak gitu ya. Bisa juga karena faktor lingkungan, misalkan karena cepet, karena ada apa kondisi yang tidak tergambar ya, istilahnya apa ya, selengkap-lengkapnya SOP itu kan tidak bisa menggambarkan dinamika lingkungan ya, dinamika lingkungan secepat itu gitu loh. Maksudnya kadang kan ada perubahan apa yang membuat sebenarnya SOP itu agak susah kalau mau dijalanin bener sebenar-benarnya gitu. Jadi akhirnya orang itu istilahnya berkreasi, eh, melakukan variabilitas terhadap SOP. Jadi bervariasi gitu, Mbak. Nah, itu yang ada di safety 2 itu ada namanya work as planned dan work as done gitu. Kalau SOP itu adalah work as planned gitu. Nah, kalau realnya di lapangan tuh orang mengerjakan work as done. Nah, safety-nya di sini. Kalau pakai logika safety satu, orang kalau ngelanggar itu pasti celaka. Iya kan? Karena kita semua tekniknya itu adalah supaya accident prevention, kita harus bikin SOP supaya. Jadi kalau setiap orang melanggar SOP, maka dia pasti celaka. Faktanya nggak begitu. To certain degree, orang itu walaupun melanggar dari SOP, tapi dia masih aman gitu. Itu yang diutak-utak di safety 2. Jadi eh, di safety 2 itu ada istilahnya apa? Embracing variability, merangkul ketidak jadi merangkul ketidakstandaran gitu. Jadi tentu saja, jadi nanti ini ada apa namanya, ada konsep ya benang biru. Saya tunjukin deh. Sebentar. Dan ya. Forecast plan was done. Ada benar ya. Satu ya. Se. Oh iya, iya. Oh, iya, iya. Iya, iya. Oke, oke, oke. Saya tunjukin. Ketemu. Hmm, putih screennya. Ya, kelihatan ya? Tapi masih putih ya? Belum ada yang. Udah ada gambarnya? Oh, oke, 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 oke. Bentar deh. Eh? Wait. Loh. Kok kehapus? Sorry. Tanar. Ini mau saya itu lagi ada masalah. Ya. Nah, kelihatan ya? Indonesia. Nah, ini. Jadi kan itu work as planned versus work as done. Jadi orang tuh SOP itu yang biru ini. Sorry, biru. Hitam. Yang hitam ini SOP. Nah, orang tuh pada dasarnya work as planned ya SOP. Nah, orang tuh pada prakteknya tuh nggak bisa kita harapkan dia tuh lurus terus pakai sesuai SOP persis gitu. Nggak ada deviasinya terhadap SOP. Dia tuh kayak gini aja gitu. Kalau orang bekerja tuh kayak gitu. Nah, ternyata walaupun aslinya kayak gitu ya, aslinya kayak gitu, tapi masih bisa sukses gitu, nggak ada kecelakaan. Nah, itu yang menarik para expert di safety 2 gitu. Nah, jadi mereka itu, nah ini mereka itu mengenali adanya ini ada safeguard
gitu. Nah, jadi hazard itu sebenarnya ada di level, jadi ini yang paling hitam itu kan tadi ya standar gitu ya. Nah, ini orang yang bekerja yang biru, realnya orang mengerjakan yang biru. Jadi kalau di bawah kalau kalau di bawah gimana sih? Hazard itu ada di bawah sini gitu loh. Hazard itu sebenarnya ada di bawah sini. Kalau di bawahnya dia pasti kecelakaan, yes, pasti kecelakaan gitu. Terjadi kecelakaan itu kalau di model ini ya, mau di gambar ini, itu kalau udah di luar ini, udah di luar garis ini. Tapi kalau masih di dalam ini, itu sebenarnya masih oke. Nah, jadi pendekatan safety 2 gitu. Jadi seperti yang tadi Viola sampaikan gitu ya, ternyata kok banyak ya pekerja ayah saya itu yang pekerja di perusahaan ayahnya itu tadi yang tidak mematuhi ini, tidak mematuhi itu, kayak gitu. Nah, tapi bisa jadi gitu ya, itu bentuk dari variabilitas yang mereka lakukan. Nah, nanti jadi kalau di safety 2 itu nanti dilihat gitu resikonya ini di level mana sih yang harus jadi kasarnya gini nih, nggak semua orang kalau melanggar SOP itu langsung dimarahi dengan level yang sama. Kita harus prioritaskan mana sih yang sebenarnya yang kasarnya ya harus dimarahi karena itu sudah kritikal, karena dia sudah mepet-mepet hazard gitu. Udah kalau dia nggak diingetin dia akan celaka. Nah, itu di safety 2. Nah, itu ada pendekatan namanya FRAM, Functional Resonance Analysis Method, itu ada, itu bisa dipakai FRAM ya kalau mau. Itu itu untuk safety 2. Nah, kalau itu satu alternatif. Alternatif yang kedua, karena tadi ya mesinnya sudah semi otomatis, kamu bisa coba masuk dari framework human error gitu. Jadi bisa masuk dari framework ada pendekatan macam-macam alat ukurnya, ada krim, ada hard, ada macam-macam. Hurel, ikut Hurel nggak? Ikut Hurel nggak? Di Hurel itu dipelajari metode-metode untuk assessment human ini. Bisa jadi juga pakai framework ini human machine interactions yang autonomous. Nah, itu nanti mungkin juga juga bisa. Ya, jadi nanti ya coba dilihat-lihat lagi ya. Jadi mungkin kamu coba lihat masalah utamanya apa. Mungkin bisa nanya ya ke papa atau ke yang yang kerja di situ gitu. Jadi problem utamanya kalau terkait pekerja di sana itu apa gitu. Nah, masuknya dari situ. Mungkin kacamatanya POV yang kita mau pakai untuk menyelesaikan permasalahan di situ itu nanti kita ambil dari yang paling banyak dikeluhkan lah gitu. Gitu ya, Via. Hmm. Oke, sip, sip. Coba Dilan yang belum ya? Tadi yang terakhir ya. Gimana, Lan? Kamu, Lan? Oke, Bu. Personal ya, Bu. Kalau saya itu jujur masih bingung banget mau di bagian Oh, mana. yang Cuman kalau mm, misalnya bergerak dari problem itu, saya sama kayak Jihan tadi mention. Karena mm, kemarin mm, itu pas kita di Toyota itu, Pak Moko mm, itu betul-betul concern terhadap pekerja-pekerjanya gitu, Bu. Jadi mereka itu mm, sampai langkah-langkahnya itu, langkah pekerja itu mereka sangat concern. Terlebih kemarin itu kan kalau misalnya untuk pembuatan mobil itu kan mereka itu ada yang dari atas ya, Bu. Jadi pekerjanya itu mm, harus mendangak terus mm, menerus mm, itu kan bisa bergerak sebenarnya kalau misalnya kita mm, mau human factor itu bisa dari situ, Bu. Tapi mm, saya juga personal itu interesting juga di K3 gitu, Bu. Tapi kalau mm, misalnya mm, untuk mau bawa case apa ke meja gitu saya belum ada gitu, Bu. Saya belum mm, di, belum apa ya istilahnya belum explore lagi seperti itu, mm. Bu. Kamu, Nah, oke, gitu dulu. berarti kamu lebih ke physical ergonomics, lebih ke physical ergonomic kalaupun ngambilnya. Maybe yes, Yes, sepertinya, Bu. oh Untuk oke saat oke ini. oke Nah, mentok, oke yang kebayang. Oh nggak apa-apa, ya kamu explore aja ntar kalau mentok ganti kognitif kan juga nggak apa-apa, masih ada waktu lah, santai aja. Iya, oke, iya, em, iya, saya nggak tahu sih, aduh kemarin saya nggak bisa ikutan ya, sebenarnya saya pingin banget ikut ke temen, cuman ya itu lagi ada ini, ibu saya lagi sakit ya kemarin, jadi nggak jadi ikutan. Em, ya, saya nggak tahu ya, kalau di sana itu mereka belum punya kayak exoskeleton gitu, ada nggak?